Let's build our settlement right here. Huh? And there we'll make it so kids won't have to kill each other. And we'll create this awesome school where kids can train and grow up to become stronger. Assign missions that fit people's abilities and their strengths too. Have superiors who are able to properly assign ranks to commissions. A place where kids don't have to be sent into harsh battlefronts. Demikian adalah perkataan bapak pendiri Konoha, yaitu Hashirama Senju. Saat masih bocah, beliau ingin membuat tempat tinggal di mana anak-anak tidak harus saling membunuh. Dia ingin membuat anak-anak bisa belajar dan tumbuh kuat, memberikan misi yang cocok untuk kemampuan individu dan kekuatan mereka, di mana mereka yang kuat akan mendapatkan misi dan imbalan yang sesuai. Tempat ini akan menjadi tempat di mana anak-anak tidak perlu lagi ke medan peperangan. Sebuah mimpi yang sangat ambisius untuk anak-anak seusianya. Bahkan Madara, sahabatnya saat itu, mengatakan kalau Hashirama sangat cerewet saat membicarakan khayalan. Dalam dunia shonen, mimpi Hashirama adalah sesuatu yang inspiratif. Impian tersebut adalah semangat juang seorang shinobi dengan tekad api yang menyala. Namun dalam kacamata seinen yang lebih dewasa, impian Hashirama adalah jalan terjal yang penuh duri. Impian tersebut telah membuat Konoha dengan nasionalisme tekad api menumpahkan banyak sekali darah, bahkan tidak jarang membunuh impian anak-anak lainnya. Saat ini kita mengenal Konoha sebagai gambaran dari negara Indonesia, tapi dalam kacamata politik yang lebih dewasa, Konoha adalah gambaran dari negara superpower seperti Amerika Serikat. Di mata kuliah bab 1 politik, kita akan belajar tentang sisi gelap Konoha dengan pendekatan politik Amerika Serikat. Bersama saya Abdi, ayo diskusi. Pertama, dibangun dengan perang. Konoha didirikan Hashirama untuk mengakhiri perang, di mana awalnya Madara kecil setuju untuk membantu Hashirama mewujudkan impiannya. Tapi melihat peperangan yang terus terjadi di era Warring State, Madara mulai berpikir realistis kalau impian Hashirama adalah sesuatu yang mustahil, sehingga keduanya terus berperang dari anak-anak hingga dewasa. Perang keduanya juga disupport saudara kandung mereka yang membuat konflik pendirian Konoha semakin rumit, hingga akhirnya kedua rival ini sama-sama menjadi kepala dari klan masing-masing. Hashirama adalah kepala klan Senju, sedangkan Madara adalah kepala klan Uchiha. Keduanya pun bertarung dengan dahsyat, termasuk kedua adik mereka yang bertarung hebat untuk saling membunuh. Endingnya adik Madara yaitu Izuna Uchiha tewas di tangan adik Hashirama yaitu Tobirama Senju. Madara yang telah kehilangan adiknya kini mendapat kekuatan yang lebih powerful yaitu Mangekyou Sharingan. Dia pun kembali menantang Hashirama dan lagi-lagi dikalahkan. Kali ini Hashirama serius untuk mengajak perdamaian kepada Madara. Namun Madara mengajukan syarat di mana Hashirama harus membunuh adiknya atau dirinya sendiri sebagai ganti Madara kehilangan Izuna. Tanpa basa-basi, Hashirama sebagai pemimpin klan Senju berniat membunuh dirinya sendiri asalkan Uchiha dan Senju bisa berdamai. Namun hal ini langsung dihentikan Madara, yang akhirnya Madara setuju terhadap perdamaian. Keduanya pun mendirikan desa shinobi pertama yang diberi nama Konoha oleh Madara. Yang perlu digarisbawahi adalah meski Uchiha dan Senju sudah berdamai, tapi era Warring State belum berakhir, jadi masih ada peperangan antar klan shinobi di luar sana, yang mana aliansi Senju dan Uchiha dengan mudah bisa menyatukan semua klan yang berkonflik. Setelah Hashirama menjadi Hokage, era Warring State resmi berakhir, di mana 5 negara besar mulai mengadopsi sistem pemerintahan yang dimiliki Konoha. Dari sini kita belajar kalau pembentukan Konoha tidak semudah yang dibayangkan. Butuh perang saudara dan perang skala besar untuk menghentikan zaman peperangan yang sudah mengakar selama ratusan tahun. Banyak anak-anak mati dalam usaha pembentukan sistem desa shinobi ini. Dan hal ini ternyata juga mirip dengan kisah pembentukan Amerika. Sebelum menjadi negara adidaya,
Amerika mengalami perang saudara antara tahun 861 sampai tahun 865. Ini adalah konflik internal yang terjadi di Amerika Serikat antara negara-negara bagian utara dalam kurung Union dan negara-negara bagian selatan dalam kurung konfederasi, yang mana peperangan dipicu oleh perbedaan mendasar mengenai perbudakan. Perang ini berlangsung selama 4 tahun dan mengakibatkan lebih dari 620.000 kematian, menjadikan perang ini salah satu perang paling berdarah dalam sejarah Amerika. Perang Saudara Amerika dilatar belakangi oleh perbedaan pandangan antara wilayah utara dan wilayah selatan tentang perbudakan dan hak-hak negara bagian yang telah berlangsung lama. Wilayah utara yang mayoritas industri dan anti perbudakan ingin menghapus sistem perbudakan, sementara wilayah selatan yang mayoritas pertanian dan pro perbudakan ingin melestarikan institusi perbudakan. Pemicu perang saudara di Amerika adalah pemilihan Abraham Lincoln sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1860, di mana hal ini memicu krisis secession alias krisis pemisahan di bagian selatan. 7 negara bagian selatan memisahkan diri dari Union dan membentuk Konfederasi Amerika. Perang dimulai pada 12 April 1861 ketika pasukan konfederasi menyerang Fort Sumter di Carolina Selatan. Perang Saudara Amerika berlangsung selama 4 tahun dan merupakan salah satu perang paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Beberapa pertempuran penting terjadi, termasuk pertempuran pertama Bull Run, pertempuran Antietam, dan pertempuran Gettysburg, di mana Union yang dipimpin oleh Jenderal Ulysses S. Grant akhirnya berhasil mengalahkan konfederasi. Perang Saudara Amerika berakhir pada 9 April 1865 dengan menyerahnya Jenderal Robert E. Lee di Appomattox. Perang ini mengakibatkan kematian lebih dari 620.000 tentara dan warga sipil. Perbudakan dihapuskan di seluruh Amerika Serikat dengan pengesahan amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1865. Perang Saudara Amerika Serikat merupakan titik balik paling penting dalam sejarah Amerika Serikat yang membentuk negara menjadi lebih kuat dan lebih egaliter. Jadi ya, Konoha dan Amerika sama-sama dibangun di atas peperangan, bahkan secara spesifik antara dua kubu, yaitu Madara versus Senju di Konoha serta Union versus Konfederasi di Amerika. Keduanya sama-sama menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Bahkan sebelum keduanya berperang, baik Uchiha dan Senju sama-sama pernah berperang dengan klan lain untuk merebut daerah kekuasaan. Ini adalah sejarah di mana Amerika yang mayoritas adalah bangsa pendatang berperang melawan suku asli Amerika pada abad ke-16. Keduanya kemudian memperoleh daerah kekuasaan dan menjadikan keduanya, baik Senju atau Uchiha, menjadi klan paling besar dan paling kuat. Begitu juga dengan Union dan Konfederasi. Dan saat dua kubu terkuat bersatu setelah perang, maka kubu-kubu kecil bisa dengan mudah ditaklukkan hingga terbentuk United States of America, aka United Clan of Konoha. Kedua, sistem pemerintahan yang memicu perang. Setelah terbentuk desa shinobi pertama, yaitu Konoha di negara api, dengan sumber daya alam Konoha yang melimpah serta sumber daya manusia yang terdiri dari klan-klan ninja yang sangat hebat, negara-negara besar lain mulai mencontoh Konoha untuk membentuk desa shinobi pertama mereka, hingga terbentuklah 5 desa shinobi di 5 negara besar. Di dunia nyata, ini adalah momen saat Amerika telah bersatu dengan sumber daya alam yang melimpah serta revolusi industri. Amerika menjadi contoh negara lain dalam hal kemakmuran negara. Tapi ya, tidak semua hal ini bisa dipandang positif, khususnya di benua lain yaitu Eropa. Alih-alih mencontoh sistem federasi Amerika yang memakmurkan, Eropa malah saling berperang antar kekuasaan hingga dimulailah Perang Dunia Pertama. Di dunia Naruto, penyebab Perang Dunia Shinobi pertama bukanlah kekuasaan, tapi kesadaran setelah membentuk sistem desa shinobi kalau ternyata pemerintahan seperti ini butuh banyak sekali sumber daya, sehingga desa shinobi di negara-negara besar mulai berperang untuk memperebutkan sumber daya. Awalnya Konoha sebagai negara superpower sama sekali tak tersentuh, sama seperti Amerika yang tak tersentuh Perang Dunia Pertama di Eropa. Tapi Hashirama dengan bodoh malah membagikan kekuatan superpower yang dimiliki Konoha
yaitu 8 biju dalam pertemuan 5 kage. Walhasil kekuatan perang jadi merata, di mana setelah kematian Hashirama, skala perang menjadi luas dan seimbang. Perang baru berhenti setelah 5 negara besar kehabisan sumber daya untuk berperang, sehingga mau tidak mau 5 negara besar harus membuat gencatan senjata. Hal ini sangat mirip seperti Perang Dunia I yang berakhir dengan gencatan senjata antara Jerman dan sekutu. Dari sinilah Konoha bukan lagi terasa seperti Amerika, tapi terasa seperti Jerman yang sudah kehabisan amunisi untuk berperang. Dan ya, karena berakhir dengan gencatan senjata. 20 tahun kemudian, baik Perang Dunia Shinobi atau Perang Dunia Kedua kembali pecah. Dan coba tebak siapa inisiator dari Perang Dunia Shinobi Kedua ini? Jawabannya adalah Konoha yang menginvasi negara kecil yaitu Amigakure. Persis seperti bagaimana Jerman memulai Perang Dunia II dengan menginvasi negara kecil yaitu Polandia. Ketiga, invasi ke negara kecil. Setelah Konoha menginvasi Amigakure, Tsunagakure dan Iwagakure melihat ini sebagai potensi, sehingga keduanya ikut berperang untuk memperebutkan sumber daya Amigakure. Jadilah Amigakure sebagai medan konflik 3 negara. Amigakure adalah gambaran Polandia ketika terjepit konflik besar antara Nazi Jerman dan komunis Uni Soviet. Negara ini rakyatnya sangat menderita, bahkan sempat dihapus dari peta. Begitu juga Amigakure yang sampai sekarang keberadaan negaranya masih tidak jelas akibat jadi medan peperangan. Perang Dunia Kedua ini dimenangkan oleh Konoha sehingga mengembalikan status Konoha sebagai negara superpower. Keempat, superpower tukang bully dan pesaingnya. Kemiripan Konoha dan Amerika yang jadi negara superpower adalah keduanya jadi tukang bully. Konoha di era Madara pernah membuli Iwagakure untuk tunduk di hadapan Konoha. Hal ini sama seperti Amerika yang sering mengintervensi negara lain untuk kepentingannya. Naasnya, Konoha dan Amerika punya pesaing yang sama-sama usil, yaitu Konoha dengan Kumogakure, sedangkan Amerika dengan Uni Soviet. Jika Uni Soviet sering usil untuk mengintervensi geopolitik Amerika di negara-negara lain, maka Kumogakure sering secara langsung mengusili Konoha. Mulai dari Kumogakure adalah desa shinobi pertama yang mencontoh Konoha, sampai Kumogakure yang menculik Kushina dan Hinata untuk meneliti kemampuan khusus mereka. Kelima, masalah sosial dan rasisme internal. Sampai sekarang pun Amerika masih menghadapi rasisme internal, khususnya yang berhubungan dengan ras selain kulit putih, yaitu ras kulit hitam, ras Asia, dan ras Latin. Begitu juga Konoha sebelum era setelah Perang Dunia Shinobi keempat adalah tempatnya kaum rasis, mulai dari rasisme terhadap klan Uchiha, rasisme di keluarga Hyuga, sampai bullying terhadap klan Hatake atas kasus Sakumo. Jadi ya, walaupun sama-sama superpower, tapi Konoha dan Amerika sama-sama punya masalah internal, khususnya yang berhubungan dengan rasisme dan masalah sosial. Demikian mata kuliah kita kali ini tentang sisi gelap politik Konoha. Sampai jumpa di mata kuliah politik berikutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika teman-teman ada tambahan seputar sisi gelap Konoha. Saya Abdi, ayo diskusi.